nempel di kasur, hanya memegang tinta, memegang pulpen, mengarang, Masya Allah. Karena kenapa? Karena bersihnya tubuh beliau dari syubhat. Beliau kan orang yang wara'. Apa itu wara'? Yang menjaga diri daripada hal yang syubhat. Itu namanya wara'. Kalau menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Kalau memelihara diri dari yang haram namanya takwa. Kalau memelihara diri dari yang syubhat namanya, kalau menahan diri dari yang halal apa namanya? Zuhud. Perlu kan itu. Memelihara diri dari yang haram itu orang yang takwa. Yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat itu wara'. Dan orang-orang yang menjaga diri dari yang halal pun dijaga, artinya tidak mau, yang halal pun tidak mau banyak dikonsumsi. Itulah orang-orang yang zuhud. Nah, Imam Syafi'i kenapa tubuhnya seperti itu? Itu bertahun-tahun Imam Nawawi itu tidak pernah makan buah-buahan yang ada di kota Damaskus. Itu selamanya, tidak pernah makan buah-buah yang ada di Damaskus. Tidak pernah. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa di Damaskus itu rata-rata buah-buahnya itu syubhat. Bukan haram ya, syubhat. Akhirnya beliau tidak mau makan buah selama di Damaskus. Berapa tahun Damaskus? 40 tahun. Tidak pernah makan buah selamanya. Karena kenapa? Karena pantauan beliau, Damaskus itu buah-buahnya syubhat semua. Makanya tubuh beliau Masya Allah diberikan karamah oleh Allah SWT. 2 tahun tidak tidur pun tahan. Itulah Imamun Nawawi. Jauh panggang daripada api. Kita aja jauh. Nah, mana-mana ya kita baca ya tulisan-tulisan beliau. Termasuk beliau adalah minal uzzab. Orang-orang yang apa? Tidak menikah. Apa istilahnya? Mosot, lain mosot. Beliau minal uzzab, ulama-ulama yang tidak menikah. Banyak ulama yang tidak menikah. Jangan nanti datang, saya mau gitu Imam Nawawi mau tidak menikah. Bukan zamannya sekarang ini. Kalau dulu ya tidak ada yang membangkitkan nafsu itu, karena wanita itu tidak ada yang kelihatan auratnya kalau dulu, hanya matanya saja yang kelihatan. Kalau dulu ya. Kalau sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka, wah, parah. Gimana mau bisa seperti itu? Nggak bisa. Ya. Itu 40 tahun umurnya Imam Nawawi. Banyak riwayat ya, yang berselisih ahli sejarah. Kenapa Imam Nawawi matinya umur 40 tahun? Ada saya dapat riwayat yang agak gorib sedikit. Kalau yang riwayat biasa sudah banyak riwayat yang paling gorib riwayat kenapa beliau umurnya 40 tahun. Karena Imam Nawawi suatu malam ada orang mimpi bahwa ada perayaan di suatu tempat
itu ada perayaan itu pengukuhan menjadi wali Kutubul Aqtab. Tiba-tiba ada muridnya yang diberikan mimpi itu pada malam pengukuhan ya, Imam Nawawi sebagai wali Kutubul Aqtab. Sehingga dalam mimpinya muridnya ini datang, dan itu di situ ada perayaan dan hadir semua para aulia Allah, hadir Rasulullah, hadir Nabiullah, hadir semua hadir. Tahu-tahunya di situ dia bertanya, ada apa ini? Oh, pelantikan pengukuhan Imam Nawawi Yahya bin Syaraf ya An-Nawawi di kota Damaskus. Itu dikukuhan dilantik menjadi wali Kutubul Aqtab, pimpinan waliullah pada saat itu. Jadi yang kita anggap para ulama-ulama fikih ini ulama-ulama biasa ya. Lebih-lebih ya, dalam mazhab Syafi'i, beliau inilah yang membangkitkan ya, mazhab Syafi'i Imam Nawawi. Pasca meninggalnya Imam Syafi'i, sepertinya mazhab Syafi'i ini tenggelam dibandingkan mazhab yang lain itu ya, sedang masa-masa kemasannya itu di saat itu mazhab Syafi'i down. Nah, lahirlah Imam Nawawi ini adalah untuk beliau yang membangkitkan, yang mengangkat mazhab Syafi'i, sehingga pada masa itu mazhab Syafi'i di atas mazhab yang lain. Itu karena keilmuan daripada Imam An-Nawawi. Karena Imam Nawawi, Masya Allah, itu pada tahun 600-an. Kalau Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Nawawi lahir meninggal 676. Kurangi 40 berapa? 627 ya. Pas ya. 627. Beliau lahir 627, meninggal 676. 676. Jadi 400 tahun. Itu mazhab Syafi'i itu tenggelam. Baru bangkit lagi setelah Imam An-Nawawi, Masya Allah. Banyak memberikan sumbang sih pada mazhab Syafi'i Imam. Beliau termasuk sebenarnya mujtahid mutlak. Tapi saking tawadhu'nya beliau bergantung kepada mazhab Asy-Syafi'i. Ada mengatakan mazhab fatwa juga Imam Nawawi. Di mana tadi? Nah, jadi akhirnya ya, setelah itu menyaksikan Imam Nawawi dilantik, dikukuhkan menjadi Kutubul Aqtab, akhirnya dia terbangun. Dia bingung. Akhirnya dia bangun dan ini antara murid, dan artinya dia tidak pernah ketemu dengan Imam Nawawi, tetapi pernah dengar namanya lah ya. Dia ingin datang ke Imam Nawawi, ingin melihat langsung gimana sih rupanya Imam Nawawi yang sudah tadi malam dilantik. Akhirnya dia datang ke ya, tempat mengajarnya Imam Nawawi. Sampai di pintu gerbang langsung disamperin oleh Imam Nawawi. Stop, jangan masuk, kembali. Jangan ceritakan mimpimu yang tadi malam. Itu kata Imam Nawawi, jangan ceritakan mimpimu yang tadi malam. Masya Allah ya, sudah tahu itu. Persis seperti kisah Bapak Maulana Syekh ya. Jadi jangan ceritakan mimpimu yang tadi malam semasa saya masih hayat. Nah, Imam Nawawi minta dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, takutnya ya, rahasia yang tadi malam itu diketahui oleh orang. Beliau minta kepada Allah untuk dicabut. Nah, ini juga ada riwayat seperti itu.
Belum minta. Saking takutnya, khawatirnya itu akan menjadi ujub atau riya atau takabur. Insyaallah itu gimana bersihnya hati daripada Imam An-Nawawi, insyaallah. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca oret-oretan beliau dalam hadis ini kita mendapatkan keberkahan dari beliau ya. Amin ya rabbal alamin, dengan berkahnya bulan suci Ramadan. Ya, kita langsung ya ke ya, hadis. Jadi banyak para ulama ya menyusun arba'in hadis, ingin mendapatkan bagian daripada apa yang di ya, motivasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafizu ala ummati arba'ina hadisan fi amri diniha ya, kuntu lahu syafi'an au syahidan au qila, dalam hadis yang lain, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ta. Atau ada juga hasyarahullah fi yaumil qiyamati fi zumratil